Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan karunia-Nya lah sehingga kita bisa berkumpul via daring pada pagi hari ini dalam acara sharing bersama Bapak Direktur Utama Sekolah Sahabat Alam. Dan tak lupa salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Baiklah, sebelum kita memulai sharing pada pagi hari ini, izinkan saya atas nama Nikmawati Safruddin untuk membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Nama lengkap Bapak Rizky Tajudin, lahir di Bangil 15 November 1977. Istri Ibu Dr. Frida Ayu NH, anak Kasam berusia 12 tahun, Kawam 10 tahun, dan almarhum Saura serta Gaza yang berusia 4 tahun. Adapun Bapak Rizky Tajudin merupakan alumni dari S1 Kimia FMIPA UI, pengalaman kerja 2005 sampai 2008 merupakan Kepala Sekolah SDU Ikro Aceh. Selanjutnya 2019 merupakan analisis lab sawit Kalimantan Tengah. 2010 merupakan PNS dan resign pada September. 2010 sampai sekarang menjabat sebagai Direktur Sekolah Sahabat Alam Palangkaraya. 2010 sampai 2013 Kepala JSIT Wilayah Kalimantan Tengah. Selain pengalaman kerja tadi, ada pun kegiatan lain oleh Bapak Rizky Tajudin saat ini yaitu pembicara tentang materi-materi skill keayahan, serta konsultan pendidikan di beberapa sekolah di Jawa dan Sulawesi. Jadi, sangatlah bermanfaat bagi kita pada pagi hari ini karena Bapak Rizky Tajudin telah meluangkan waktu kepada kita semua untuk bisa melakukan sharing bersama. Selamat datang Bapak Rizky Tajudin, kami ucapkan dari Sekolah Putri Darul Istiqomah Pak. Insya Allah pagi hari ini Bapak akan membawakan materi dan setelah Bapak membawakan materi, maka kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi Pak, bagi para ibu atau bapak yang memiliki pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan tersebut dengan cara mengklik atau mengetik pertanyaannya pada kolom chat supaya saya bisa tahu dan saya akan memberikan kesempatan. Oke, mungkin itu saja untuk penjelasan singkat mengenai CV dari Bapak Rizky Tajudin. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Rizky Tajudin untuk membawakan materi atau sharing bersama kami semua. Terima kasih, silakan Pak.
Ya, Afwan, silakan Bapak Rizky Tajudin untuk menyampaikan beberapa materi untuk sharing kepada kami semua, Pak. Silakan. Ya, Afwan, Bapak Rizky Tajudin, silakan Pak untuk membawakan materinya terkait sharing pada pagi hari ini, Pak. Tadi bisa connect ya? Iya, Ustadz Afwan tadi bisa connect, sempat cek suara juga. Silakan Bapak Rizky Tajudin untuk menyampaikan materinya. Iya, kayaknya beliau masih masih ini masih off. Mungkin dia pikir Ustaz belum jam 10. Tadi sudah masuk tadi saya lihat sudah ada Ya, Itu chatting. nih, Kak. Tadi Sudah. mungkin cek saja, baru mungkin jam 10 baru dia memulai. Anu Bu, Oh, gitu. Afwan tadi saya sudah sampaikan Bu bahwa 9.50 kita mulai 4 menit lagi dan beliau tadi ada. Atau mungkin kita tunggu Ya, lagi. Ustaz Amal isi saja dulu. Ya, silakan Bapak Rizky Tajudin untuk menyampaikan Pak Afwan. Oh ya, sudah aktif. Ya, Afwan, Bapak Rizky Tajudin, selamat datang Pak. Tadi saya sudah menyampaikan beberapa penyampaian terkait CV Bapak. Pada pagi hari ini kita akan melakukan sharing. Sekarang kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi sharing pada pagi hari ini Pak. Terima kasih. Ya, Bapak Rizky Tajudin, Pak, silahkan Pak untuk menyampaikan materi sharingnya pada pagi hari ini, Pak. Ya, Pak. Afwan, Pak, Mungkin suara masih saya. penyesuaian. Oh ya. Karena kebiasaannya sebelumnya pakai Zoom. Oh, Mungkin ya, ini pertama kali pakai Google Meet. Jadi ya. mic-nya di-on-kan di mana? Mungkin belum ketemu. Afwan, Bapak Rizky dengar suara saya, Pak?
Halo. Ya, halo Pak. Coba di kontak via WA. Oh, dia keluar dulu. Ini. Dia refresh dulu mungkin. Afwan, Bapak Rizky Tajudin, sudah dengar suara saya, Pak? Oh ya, sudah Bu. Iya, Iya. Saya Ya, mulai Pak. ya. Oh ya, Pak, silakan Pak, waktu dan tempatnya dipersilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman dari Darul Istiqomah Maros. Ya, ada beberapa sekolah ya, TK, SD, SMP, SMA, dan beberapa dan BOD. Terima kasih pertama ke ibu-ibu, bapak-bapak yang kemarin sudah kontak saya untuk sharing di kegiatan pekanan ya yang diadakan oleh PDI, upgrading guru dan staf. Hari ini giliran saya ya, untuk menyampaikan beberapa hal tentang pola pendidikan atau pendidikan. Nah, saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Rizky Tajudin. Saya akan buka file saya. Ini, oke. Saya sekarang tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Istri saya gabung juga di kegiatan ini siang pagi di yang nama emailnya tidak. Saya sekarang mengelola sekolah sahabat alam, yaitu sekolah sahabat alam di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian saya juga membantu beberapa sekolah lain yang ada di Palu, ada beberapa sekolah, kemudian di Jawa ada beberapa sekolah. Ada sekolah alam, ada sekolah alam. Anak saya 4, istri saya sekarang dan mengambil spesialis di Jawa. Istri saya dokter dan sekarang lagi mengambil spesialis di Jawa. Insya Allah, rencananya sih kemarin bulan Agustus selesai dan kembali ke Palangkaraya. Tapi ternyata Allah takdirkan sekarang ada kejadian COVID-19 sehingga kemungkinan jadwalnya akan berubah. Sebentar ini. Gambar saya sudah keluar. Sudah Pak, sudah masuk. Sudah masuk. Pak Muhajir Sudah kelihatan, ini. Pak. Layarnya sudah kelihatan.
Oke, layar sudah kelihatan. Ya. Nah, ini CV saya. Kelihatan Pak Muhajir ya? Iya, kelihatan, Oke, Pak. ya, saya lahir di Bangil, Jawa Timur 1977, anak saya 4. Kemudian saya pernah di Aceh, pernah juga menjadi PNS, tapi resign 2010, sekitar 9 bulan aja. Dan sekarang saya aktif di misi kegiatan-kegiatan tentang skill saya. Nah, Bapak Ibu bisa buka blog saya di blog.com. Ya, ada sekitar 100 lebih tulisan tentang pengasuhan dan sekolah. Ini anak-anak saya, nggak apa-apa ya, saya bikin artis sedikit ya. Ya, ini anak saya nomor 1, ini itu saya, yang dari itu nomor 4, kemudian yang nomor baju kita nomor 2. Nomor 3 nih, yang perempuan tapi sudah meninggal tahun 2013. Nah, sebelum saya mulai, Bapak Ibu, saya akan memberikan kuis ke Bapak Ibu. Ya. Saya akan ketik alamatnya, alamat kuisnya di, atau sudah kelihatan ya, ini alamatnya. Bapak Ibu ketik menti.com atau saya ketik aja ya di menti.com, kemudian passwordnya 836101. 83. Oke, saya sudah kirim alamatnya menti.com dan klik saja menti.com dan pinnya 836101. Silakan Bapak Ibu buka. Ada pertanyaan dari saya jalankan sekarang. Silakan. Ada 2 pertanyaan. Silakan teman-teman dikerjakan tugasnya. Mentimeter. Ya, Mentimeter.com. menti.com Pak. Tulisannya menti.com aja. Ini untuk masuk ke gamenya. Menti.com, kemudian 8 pinnya kodenya 836101. Jadi masuknya pakai browser. Jangan Mentimeter tulisannya, tapi menti.com aja. Tiga nomor 1. Jadi kalau pakai menti.com, nanti tampilannya seperti ini. Kodenya dimasukkan sini, 83, berapa tadi saya bilang? 6101. Kemudian submit.
Oh, kayaknya ada trouble ya. Pertanyaannya nggak muncul. Baik, karena pertanyaannya nggak muncul, ya nggak tahu ini dari menti.com-nya mungkin ada masalah ya. Ya, saya sudah coba juga nggak muncul pertanyaannya. Baik, saya langsung aja. Silakan Bapak Ibu ketik aja. Ketik ya. Satu kata, ketik di pesan ini satu kata aja. Apa tujuan utama dari pendidikan? Silakan. Di Google Meet ini ketik aja. Apa tujuan utama dari pendidikan? Satu kata saja Bapak Ibu tulis. Oke, terima kasih Bu Riza. Pengabdian, karakter. Terima kasih Bu Andifa, Syamsuryani, akhlak. Oke, baik. Oh, suaranya kurang jelas. Oke, sekarang sudah jelas Bu Andi? Takwa. Apa lagi? Kinerja. Belajar. Oke, yang lain boleh mengirim pesan. Apa tujuan utama dari pendidikan atau pengasuhan? Mandiri, keikhlasan, hikmah. Oke, baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya, Bapak Ibu, yang saya bisa tangkap. Ada kemandirian, ada belajar, ada keikhlasan, ada kemandirian, ada amal jariah. Oh, ada dua kata ya, amal jariah, harapan, dan seterusnya. Nah, ketika saya melakukan pelatihan di beberapa sekolah, ketika saya tanya ini, jawabannya memang macam-macam. Tapi ketika saya tanya, kenapa orang harus punya harapan? Sebagai saya nyalakan di pasang. Kenapa orang harus punya akhlak? Kenapa orang harus punya amal jariah? Kenapa harus beriman? Kenapa harus bertakwa dan sebagainya? Sekarang saya berakhlak. Kenapa sih orang harus berakhlak baik gitu? Jawabannya rata-rata bilang gini. Karena kalau dia nggak berakhlak, dia akan kesulitan. Dia akan mudah berantem, ribut dengan orang dan sebagainya. Suara saya jelas nggak ini? Jelas Pak, jelas. Ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kenapa sih orang harus mandiri? Gitu ya, kalau dia nggak mandiri, dia akan kesulitan, tergantung sama orang, dia merasa nggak nyaman dan sebagainya. Nah, dari semua hal itu, kalau kita arahkan kemana, kesimpulannya sebenarnya satu saja. Apa sih tujuan utama pendidikan atau pengasuhan? Jawabannya adalah happiness. Jadi tujuan utamanya adalah happiness. Bagaimana menjadi manusia yang bahagia. Tentu karena kita orang Islam, bahagia tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Nah, saya akan mulai dari apa sih ciri-ciri dari manusia bahagia itu, sehingga kita nanti akan punya gambaran. Jadi kalau ada anak kayak gini, dia bahagia atau tidak? Ya,
Pertama, ciri manusia bahagia adalah optimis. Orang optimis itu merasa dirinya bahagia dalam teman-teman meski punya pengalaman masa lalu yang kurang menyenangkan. Optimis. Jadi kalau ada anak-anak yang merasa nggak bisa ini, nggak bisa itu, sulit ini, sulit itu, dikit-dikit bilang aku nggak bisa bu, itu susah, aku nggak mau, aku capek, aku ini, aku macam-macam. Nah sebetulnya dia nggak bahagia. Ketika kita memberikan tugas ke anak-anak ya, hampir semuanya dia nggak merasa nggak bisa, merasa sulit. Kasih ini merasa sulit, kasih yang ini merasa sulit, kasih yang ini merasa sulit, kasih yang ini merasa sulit. Kenapa? Bisa jadi dia kurang bahagia. Dia nggak optimis terhadap dirinya. Nah banyak hal yang mempengaruhi. Salah satunya juga adalah ketika target dari pembelajaran atau kurikulum terlalu tinggi buat diri, dia merasa nggak optimis. Sama misalnya saya disuruh lari 100 meter melawan Zohri, saya nggak akan optimis akan menang. Nah kalau terus kemudian orang tua saya, keluarga saya, guru saya bilang kamu bisa, kamu coba dan sebagainya. Padahal memang saya nggak bisa, saya nggak seperti Zohri, maka saya nggak akan merasa diri saya bahagia. Kenapa? Karena saya merasa diri saya nggak mampu. Orang menganggap saya nggak bisa, orang menganggap saya sulit, ini dan sebagainya. Yang kedua adalah ketika diri kita merasa puas, ya. Ketika kita merasa puas, ketika anak-anak puas terhadap dirinya, terhadap keluarganya, terhadap keadaannya dan sebagainya, atau manusia, maka dia akan bahagia. Dia bahagia. Ya. Tapi ketika orang-orang nggak puas ini sebenarnya orang yang nggak bahagia. Kasih ini nggak puas, kasih itu nggak puas dan sebagainya. Aku sih cuma gini doang. Nah, saya akan putarkan sebuah film yang cukup menarik ya. Kita lihat sama-sama film. Kalau saya putar film keluar suaranya Pak Muhajir ya? Iya, keluar. Ya, dicoba dulu, Pak. Jadi dia merasa gak bahagia, kurang bahagia karena dia hanya bisa beli Rolls Royce, sedangkan temannya bisa beli pesawat pribadi. Nah, orang yang tadi, yang ini merasa nggak bahagia karena mobilnya biasa aja, Honda.
Saya matikan suara filmnya, ada noise ya, nggak tahu kenapa. Dibaca teksnya aja. Oke, baik. Saya balik lagi ke slide ini. Jadi puas ini kalau dalam bahasa agama qanaah, menerima apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita diberi ini ya sudah cukup. Kita diberi ini ya sudah cukup. Nah, orang-orang tadi merasa nggak puas hidupnya karena selalu melihat orang lain di atasnya. Nah, ketiga adalah care, peduli. Nah, sekarang saatnya kan bagaimana kita ngajarin anak-anak kita care, peduli pada orang lain. Ya. Bapak Ibu boleh ngasih tugas ke orang tua bagaimana mereka menerima kepada ojol yang ngantar makanan dan sebagainya. Tambah 2 bungkus, 1 bungkus untuk ojol, beli sayur, belikan telur untuk ojol dan sebagainya. Atau tunjukkan bagaimana kita menerima kepada anak-anak kita. Care, peduli. Nah, ini juga ciri dari manusia bahagia. Orang yang tidak bahagia sulit untuk peduli. Anak yang tidak bahagia sulit untuk peduli. Maka kuncinya adalah bahagiakan dulu, baru mereka akan lebih peduli. Bukan diceramahin. Nah, seringnya kita ketika anak-anak kita tidak peduli dan sebagainya, kita ceramahin. Kamu tuh harus peduli, kamu harus peduli. Coba lihat orang itu udah miskin, susah, kamu udah enak aja. Coba kamu peduli lah. Nah, selama dia merasa dirinya nggak bahagia, maka dia tak sulit untuk peduli. Maka bahagiakan dulu agar mereka peduli. Berikutnya adalah prestasi. Orang-orang bahagia itu lebih berprestasi. Nah, tentu ukurannya bukan ukuran orang lain, tapi ukuran diri anak itu sendiri. Ya. Saya merasa diri saya berprestasi ketika saya bisa berlari tanpa ngos-ngosan. Tapi buat teman saya, namanya Reza, sekarang lagi di Jerman dia, kuliah di siapa? Jadi dosen di Jerman. Nah, si Pak Reza ini, teman saya ini, dia prestasinya adalah berlari bisa half marathon. Itu prestasi dia. Tentu nggak bisa disamakan prestasi saya dengan prestasi Pak Reza tadi, Reza ya Pak namanya. Nggak bisa disamakan prestasinya. Nah, prestasi juga adalah sebuah proses. Kalau kita lihat, ya. Tantangan buat Pak Reza untuk lari maraton, tekanan buat saya. Jadi masing-masing berbeda. Nah, meskipun kita akan mengalami prestasi kecil, kita akan mendapatkan prestasi kita. Jadi misalkan Pak Reza
ketika mau coba dari half marathon ke maraton, ya, dia merasa akan terjadi frustasi kecil, kok capek lah, tertekan dan sebagainya, tapi kecil, tidak berlebihan. Nah, ini semua orang pasti akan mengalami. Ya. Tekanan itu pasti akan terjadi baik dalam diri dia maupun eksternal yang menekan dia. Tapi itu tidak jadi masalah ketika tidak berlebihan dan ada frustasi kecil, kemudian dia naik lagi, frustasi kecil lagi, dia naik lagi, dan itu biasa. Itu disebut tantangan. Tapi kalau kemudian tekanannya melebihi kapasitas dia, jauh melebihi kapasitas dia, maka itu menjadi sebuah tekanan, dan tekanan ini membuat orang akan merasa tertekan berlebihan, depresi, dan apa yang terjadi? Dia nggak akan merasa dirinya punya prestasi ketika menghadapi tekanan. Orang-orang seperti ini tak hanya fokus pada tujuan akhir, tapi juga proses dalam mencapai tujuan yang dilihat sebagai keberhasilan. Keberhasilan di setiap proses itu dihargai. Oh, dulu kalau saya dengar ceritanya teman saya dari itu Pak Reza, umur 40 dia masuk rumah sakit karena ada masalah di jantung. Ya, dia nggak pernah olahraga mulai umur mulai SMA lah dia bilang, sampai dia umur 40 tahun itu nggak pernah olahraga sama sekali. Tapi badannya nggak gemuk ya, kurus biasa. Nah, setelah masuk rumah sakit, dia baca artikel, dia menemukan ada seorang di Eropa itu umur 45 masuk rumah sakit karena obesitas 150 kg, beratnya jantung, macam-macam, diabetes dan sebagainya. Kemudian orang ini mencoba untuk berlari sedikit dan sebagainya. Akhirnya sekarang orang tersebut bisa maraton. Nah, pada dia termotivasi karena dengan dan dia coba sekarang dari mulai 100 meter, 200 meter, 300 meter, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, dan sekarang sudah mulai maraton dan maraton. Nah, dia mengakui proses itu. Nah, itu juga kita pada anak-anak kita, harusnya kita melihat proses yang dilakukan oleh anak-anak meskipun kecil. Kemarin dia hafal 1 juz, sekarang 1 juz ditambah 1 ayat, kita apresiasi. Ya. Penambahan 1 ayat pun kita apresiasi. Karena bisa jadi dia lebih sulit sekarang menghafal karena ada masalah keluarga, motivasinya dan sebagainya. Jadi apapun yang dia dapat ya kita apresiasi prosesnya. Kemudian yang kelima adalah integritas. Integritas ini berhubungan dengan kejujuran dalam diri sendiri, ya. Moral, prinsip, honest, moral accountability, kemudian value, etik dan sebagainya. Ideal. Jadi orang-orang yang bahagia itu orang yang, atau anak-anak yang bahagia adalah anak-anak yang punya integritas. Anak yang punya integritas, jujur pada dirinya, bagaimana dia menjadi diri sendiri dan seterusnya. Nah, jadi ketika ada anak mudah berbohong, mudah sering berkata tidak benar dan sebagainya, sebetulnya dia tidak bahagia. Dan yang sering kita lakukan adalah ceramain, ya. Kasih nasihat, kamu harus jujur, kamu harus ini dan sebagainya. Kita nggak lihat kenapa dia berbohong. Ya. Saya punya murid dulu mencuri, kemudian awalnya ada yang bilang mungkin klepto nih. Saya tanya ke istri saya waktu itu, klepto nggak? Terus istri saya nanya, barangnya dicuri apa? Uang untuk apa? Untuk makan dan sebagainya. Oh, berarti bukan klepto. Kalau klepto kan biasanya barang yang dicuri tidak ada nilai dalam tanda kutip, dan biasanya nggak digunakan untuk kayak gitu. Misalkan kayak kemarin beberapa tahun yang lalu, kalau misalnya ada seorang anak usia 16 tahun mencuri koper di Bandara Soekarno-Hatta, ya, dan dia nyurinya diantar supir, ya, anaknya orang kaya dan rumahnya rumah mewah. Di rumahnya ternyata ada 16 koper yang bagus-bagus ditutup. Dia hanya memenuhi dorongan dalam dirinya untuk tanpa dimanfaatkan, cuma dipajang. Nah, menurut saya waktu itu mencuri. Saya tanya tuh, karena kejadian ini sudah sering, saya panggil orang tuanya. Orang tuanya nangis ya waktu itu.
Terus saya tanya, intinya bilang gini waktu, apalagi Pak yang kurang, kami udah kasih setiap hari makanan buat ini. Memang kita nggak kasih uang jajan, tapi saya selalu kasih makanan buat anak ini setiap datang sekolah. Oke, akhirnya saya ketemu untuk masalahnya adalah uang. Saya ngerasa anak waktu itu 2-3 tahun, udah kelas 2, kelas 3, yang mulai ada peer group dan sebagainya, pengen dianggap hebat oleh temannya dan sebagainya, dia melihat teman-temannya jajan dan dia nggak jajan, itu sangat melukai gitu. Nah, dia pengen dianggap oleh temannya dan sebagainya. Nah, tapi caranya salah gitu. Ya, caranya dia salah. Nah, kemudian saya bilang ke ibunya, coba dikasih uang jajan dan sebagainya, tanpa nggak usah dikasih uang, dikasih makanan sekolah, makanan bekal, dan ternyata selesai itu masalahnya. Kenapa? Karena uang, jangankan buat anak-anak, buat orang dewasa juga kayak gitu kan. Ketika kita megang uang, kita merasa berbeda gitu ya. Jadi, nah masalahnya di sini gitu, salah satunya gitu ya. Meskipun ada masalah lain yang kita nggak saya jelasin di sini, bahwa anak ini perlu dianggap oleh ibunya dan sebagainya. Nah, orang tua ini nggak meminta fasilitas itu pada anak tersebut, dan dia nggak jujur. Jadi nggak jujur ya. Yang kelima, kita enam adalah thankful atau bersyukur. Nah, orang-orang yang mudah bersyukur itu adalah ciri dari orang bahagia. Jangan bahagia. Jadi dia bahagia dulu sehingga dia mudah bersyukur. Ya seperti tadi yang film tadi, dia merasa cukup, merasa kebutuhan yang tercukupi, maka dia akan bahagia. Tapi ketika dia keinginan nggak cukup, dia nggak akan merasa dirinya bahagia, dia nggak akan bersyukur. Yang film tadi. Tapi orang-orang yang bahagia itu lebih mudah bersyukur. Nanti saya akan jelaskan bahagia itu apa. Gitu ya. Ketujuh adalah humoris. Maka di sekolah salah satu definisinya adalah menjadikan anak-anak humoris. Kenapa? Karena humoris ini adalah ciri dari manusia bahagia. Orang yang mengasihkan dan mudah tertawa lebih bahagia. Tertawa bukan tanda bahwa orang merasa diri nyaman dan tidak cemas. Nah, jadi kalau ada murid kita nggak suka bercanda, murung, ketika temannya bercanda dia marah-marah, tersinggung, nggak baperan dan sebagainya, kita perlu patut curiga, anak ini bahagia atau tidak. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu ciri-ciri. Nah, sekarang kenapa manusia bahagia? Nah, ini yang definisi menurut saya. Pertama, ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Ya. Pertama, kenapa manusia bahagia? Karena kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jadi selama kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka manusia merasa tidak akan bahagia. Nah, oh, maaf, suaranya kurang jelas ya. Baik. Sekarang jelas Pak Muhajir? Kalau saya jelas, Pak. Oke. Kalau saya jelas. Jadi tadi jelas ya Pak Muhajir ya? Iya, jelas. Oke. Nah, Jelas, Pak, jelas. kalau ada yang nggak jelas, bilang ya. Karena saya nggak baca di pesannya teman-teman. Nah, mengapa manusia bahagia? Karena kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dan yang satu lagi adalah kontrol diri pada keinginan. Jadi ini keseimbangan yang harusnya dilakukan oleh kita. Kebutuhan dasar terpenuhi dan kontrol diri pada keinginan. Nah, selama kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka manusia akan sulit untuk merasa bahagia. Selama manusia tidak bisa mengontrol dirinya pada keinginan, maka selama itu pula manusia atau anak-anak tidak merasa bahagia. Ada sebuah penelitian ya, yang dilakukan di Eropa tentang keinginan, judulnya kalau nggak salah Marshmallow Test ya, Bapak Ibu bisa cari nanti Mas.
Nah, seorang peneliti ini melakukan penelitian kepada beberapa anak, ya, beberapa puluh atau beberapa hampir 100 anak. Anak-anak ini diberi kue marshmallow. Setelah diberi kue marshmallow, kemudian dirasakan enak kuenya, berapa hari kemudian anak-anaknya diundang, dikasih lagi marshmallow, tapi syaratnya adalah silakan makan marshmallow ini setelah 15 menit. Nah, ada yang makan langsung setelah dikasih, ada yang 5 menit, ada yang 10 menit, ada yang sampai 15 menit baru makan. Nah, hasil penelitian diikuti sampai mereka dewasa, anak-anak yang bisa menahan dirinya pada keinginan indeks kebahagiaannya, kemudian keberhasilan lebih baik dan sebagainya. Dibandingkan anak-anak yang tidak bisa menahan diri pada keinginan. Nah, kalau dalam Islam kita punya yang namanya puasa, ya, mengontrol diri pada keinginan. Dan sebetulnya kita makan 2 kali sudah cukup ya, sebetulnya. Tapi kita bisa makan 3, 4, 5 kali. Kenapa? Karena kita tidak bisa kontrol kita pada keinginan. Ya. Padahal kita cukup ya, seperti sekarang ya. Kan sebetulnya cukup aja kita makan nasi, telur, tempe, dan sebagainya. Tapi orang-orang karena merasa terancam dirinya, dia tidak bisa kontrol dirinya pada keinginan, pada kontrol dirinya, sehingga dia beli ini, beli itu, pagi-pagi dan sebagainya. Dia numpuk makanan di rumah, yang lain, dan itu karena dia nggak bisa kontrol dirinya. Padahal ini kalau ngomongin kebutuhan gizi telur cukup, kebutuhan dari tahu tempe dan cukup, pakai kecap dia cukup sebetulnya. Tapi karena keinginan dia nggak bisa kontrol, dia akhirnya seperti itu kejadiannya. Dia nggak akan merasa bahagia. Sama seperti tadi orang yang punya mobil, ya, kemudian dia sudah punya Rolls Royce, keinginannya dia punya pesawat, dia nggak akan bahagia. Tapi kalau dia berpikirnya pada kebutuhan, dia sudah punya mobil, yang penting mobilnya bisa jalan, dia cukup, gitu. Dia bahagia. Tapi kalau dia mikirnya keinginan punya pesawat, yang punya Rolls Royce pengen punya pesawat, yang punya mobil Honda pengen punya Rolls Royce, yang jalankan naik bis pengen naik mobil, yang naik sepeda pengen naik bis, dan seterusnya. Sebenarnya kebutuhannya kalau dia ngumpul pada dirinya udah cukup buat aku. Saya kasih contoh misalnya, ketika saya di Jawa kemarin, ketika namanya istri ya 2015 sampai 2020 awal Januari kemarin, kendaraan saya antre akhirnya 97. Sempat terpikir untuk beli motor yang lebih bagus, yang terbaru, dan sebagainya. Kemudian istri bilang, kita motor untuk apa? Untuk mengantar kamu ke stasiun, jaraknya dari rumah ke stasiun ke stasiun. Kemudian untuk mengantar anak-anak dari rumah ke sekolah hanya 2 kilo. Kemudian ke pasar, dari rumah ke pasar sekitar 500 meter. Kata, cukup nggak kita dengan 97? Cukup aja sih. Ya sudah, kita udah ini aja. Kenapa? Karena kebutuhan saya, ya udah kita selanjutnya. Tapi ketika di Palangkaraya, saya berpikir nggak cukup ini. Kenapa? Karena Palangkaraya luas ya. Luas Palangkaraya itu 4 kali luas Jakarta. Luas sekali. Nah, kalau saya pakai jalan 97, itu akan lama sampainya. Ya. Dan terengah-engah saya. Sekarang saya juga mulai berpikir untuk punya kendaraan roda 4. Kenapa? Karena ini kebutuhan. Ya. Antara anak satu ke sana jadi cukup jauh dan sebagainya. Tapi selama saya nggak punya itu, ya sudah cukup. Buat saya anggap sudah cukup. Nah, saya nggak akan berpikir tentang keinginan saya. Bayangkan kalau saya kemarin keinginan saya untuk beli motor baru, maka saya akan ada cicilan 800.000 hanya untuk keinginan saya, bukan kebutuhan saya. Tapi kalau kebutuhan itu akan worth it banget ya, berharga banget. Tapi ketika kita sampai hutang-hutang hanya untuk memenuhi keinginan saya, berarti kita tidak akan bahagia. Ya, kita lihat sekarang banyak anak muda, misalkan gajinya belum seberapa, atau masih ikut orang tuanya beli HP yang sampai 5 juta, 6 juta, dan sebagainya. Nah, pasti nggak bisa kontrol diri pada ini. Coba ada anak-anak yang pakai iPhone misalkan itu, yang tidak paham manfaatnya besar buat dia itu apa. Saya juga pernah hampir beli iPhone waktu. Karena ada orang promo saya, Pak Rizky kan kegiatannya gini-gini bagus Pak dibanding Android, iPhone gini-gini. Saya lihat harga 16 juta ini bisa kok. Sekolah naruh uang dulu ke bank, nanti
selama berapa tahun uang itu disimpan, nah nanti bagi hasilnya itu yang buat dia dan nggak akan sampai gini gitu kan. Ini uang sekolah ditaruh 20 juta di bank, nggak ada manfaatnya, hanya untuk memperbaiki saya akan naik. Nah ini kan kita nggak bisa kontrol. Kalau kayak gitu saya berpikir ya kayak ini nggak akan bikin saya bahagia. Gitu ya. Nah, ketika terpenuhi kebutuhan dasar, maka fitrah manusia itu akan terjaga ya. Nah, selama kontrol diri pada keinginan yang tidak bisa dipenuhi, tidak bisa dikontrol oleh dia keinginan, maka fitrah manusia ini juga tidak akan terjaga dengan baik. Jadi harusnya kebutuhan itu menjadi fokus utama kita, ya, bukan keinginan. Jadi kebutuhan harusnya jadi fokus utama kita, bukan keinginan. Selama keinginan masih mendominasi kita, maka selama itu pula kita tidak akan merasa diri kita puas atau bahagia. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan anak-anak? Ada beberapa macam teori. Nanti kita bisa pakai Abraham Maslow yang divariasi, kemudian di apa namanya perbarui oleh anak-anak didiknya ya. Kalau Abraham Maslow kan ada berapa Bapak Ibu? Ada 5 ya kebutuhan. Saya akan buka ya. Kalau untuk Abraham Maslow kan ada apa namanya 5 hierarki kebutuhan dasar ya. Kita buka. Nah, yang pertama adalah kebutuhan fisik. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan fisik. Yang kedua, rasa aman. Yang ketiga, pakai PowerPoint baru. Oke, baik. Kebutuhan fisik, ya, kemudian rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Kebutuhan fisik itu apa? Kebutuhan makan, minum, gizi, bernafas, istirahat, kebutuhan makan motorik dia, kebutuhan akan sensor dia. Rasa aman itu apa? Kebutuhan psikologis dia. Rasa aman. Rasa aman itu terjadi ketika manusia tidak diancam, manusia tidak dilabel, anak tidak diancam, tidak dilabel, tidak diberi. Ketika anak diberi tugas sesuai dengan kapasitasnya, itu dia aman. Tapi ketika dia diberi tugas tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka anak akan merasa terancam. Ketika dia terancam, maka rasa amannya tidak terpenuhi, atau kebutuhannya tidak terpenuhi. Kalau kebutuhan tidak terpenuhi, dia tidak akan bahagia. Ya. Kemudian kasih sayang atau cinta. Cinta syaratnya adalah tanpa syarat. Jadi kita memberikan cinta pada murid kita, pada anak kita harusnya tanpa syarat. Mau dia pintar nggak pintar, nakal nggak nakal, hafal 1 juz 2 juz, nggak hafal sama sekali, tetap kita sayang sama dia. Jadi kita nggak boleh pilih kasih karena ini dia pintar, maka kita memberi perhatian. Kita kemudian sanjung-sanjung anak ini di depan kelas dan sebagainya. Ini hanya, nah, anak-anak yang diancam oleh orang tuanya misalnya ini, yang ibu nggak sayang kamu nih kalau kamu nggak hafal, ibu nggak sayang kamu kalau kamu nggak juara, ibu sayang kamu kalau kamu juara, ibu sayang kamu kalau kamu hafal dan seterusnya. Itu sebetulnya anak orang tua sedang memberikan ancaman pada anak. Maka yang timbul bukan kasih sayang, tapi kehilangan rasa aman. Bahkan kebutuhan yang kedua yang akan hilang. Kemudian penghargaan, berikutnya keempat adalah diri. Yang kelima adalah kualitas diri. Kita inginnya anak-anak kita melakukan sesuatu di sini, di aktualisasi diri. Dia melakukan karena tahu apa yang akan dilakukan, bukan karena ancaman dari orang tuanya atau karena hadiah dari orang tuanya. Kenapa kamu ngapal Quran? Karena aku pengen punya target kayak gini. Bukan diapal. Kenapa kamu ngapal Quran? Kalau aku nggak ngapalin, bunda tuh nggak sayang aku. Kalau aku nggak begini, bunda tuh nggak sayang aku dan sebagainya. Itu ancaman. Nggak akan sampai ke sini.
Ada lagi teori yang namanya self determination theory. Ini pengembangan dari teori Maslow yang mengatakan bahwa ada 3 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kompetensi. Yang kedua, relatedness, hubungan baik. Yang ketiga, otonomi. Sebetulnya ini pengembangan dari Maslow juga. Yang rasa aman dan kasih sayang tadi relatedness. Kemudian yang kompetensi itu masalah harga diri. Dan yang terakhir aktualisasi diri. Disebut juga dengan otonomi. Jadi otonomi orang melakukan karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Dan dia bekerja bukan karena diancam, tapi karena dia itu passion dia. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih apa sih yang dibutuhkan anak-anak? Cinta, ya, dan disebutkan respect, rasa hormat. Rasa hormat itu ukurannya adalah ketika kita menggunakan ukuran sepatu anak, bukan ukuran sepatu kita. Maksudnya bukan pakai sepatu bukan ya, tapi ukuran sepatu anak. Jadi misalkan saya kasih contoh kemarin, anak saya berdebat dengan saya. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi saya masih larang seperti ini. Nah, kenapa saya larang waktu itu? Karena saya berpikir dari segi persepsi saya, bukan dari persepsi dia. Kemudian ketika saya berpikir dari persepsi dia, saya paham kenapa harusnya saya kasih izin. Itu kebutuhan dia. Jadi kita respect dengan apa yang mereka sampaikan. Meskipun mereka baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Apalagi anak-anak yang sudah SMA, SMP, respect itu harus lebih konkret lagi dengan apa? Dengan dengerin apa yang mereka sampaikan. Jadi nantinya kita sebagai guru lebih banyak bicara. Jadi ketika ada anak bermasalah kalau melakukan pelanggaran di pesantren dan pondok, kita sebenarnya ceramah. Ini harus ceramain, taujin, berjam-jam taujin. Ada yang dibutuhkan anak-anak ketika mereka melakukan pelanggaran adalah didengerin, bukan diceramahin. Nah, sama seperti kita, ketika kita melakukan pelanggaran, yang kita inginkan adalah didengerin kenapa kita melakukan pelanggaran. Gitu kan? Kita ingin dengerin informasi tuh. Oh, begitu. Kenapa kamu melakukan ini? Oh, gitu. Terus apa lagi dilakukan ketika kamu sudah melakukan pelanggaran ini? Nah, kita ajak ngobrol tuh mereka, bukan kita ceramahin. Gitu. Ya. Ada yang bilang, tapi Pak Rizky, adil nasihat. Agama itu nasihat. Ya, nasihat memang agama itu nasihat, tapi nasihat itu tidak harus dengan ceramah. Persepsi kita, itu kan persepsi kita ya, nasihat dengan ceramah. Nasihat itu tidak harus dengan ceramah, tapi berlaku, memberikan rasa hormat itu juga itu sebuah nasihat. Kemudian bermain. Kemarin ada ketika saya di Sumatera Barat ya, parenting, ada wali murid bertanya ke saya, anaknya kelas 4 SD, sekolahnya sholat aktif, pulang sampai jam 4 sore, pulangnya asar dari jam 8 pagi. Kemudian nanya ke saya, Pak Rizky, anak saya hafalannya belum nyampe target. Apakah sore hari terus saya kasih lagi dulu hafalan? Saya tanya, sekolahnya baru sampai jam berapa? Jam 4. Saya tanya lagi, kira-kira ketika anak itu ketika anak itu aktif lagi sampai jam lebih dari jam 4, apa sih dia dirasakan? Dia cepat capek. Apa kebutuhan dia untuk bermain? Oke kan nggak sesuai target. Kalau saya lihat tugas kita adalah memberikan kebutuhan dia, bukan memberikan target-target pada mereka. Berikan aja kebutuhan. Dan masing-masing orang berbeda. Ada orang yang punya kemampuan matematik dengan baik, ada orang punya kemampuan hafalan dengan baik, ada orang punya kemampuan berbahasa dengan baik. Masing-masing berbeda, dan seringnya kita sebagai orang dewasa adalah mengatur hidup anak, kita kontrol semua hidup anak. Padahal mereka bisa kontrol dirinya dengan baik. Mereka tahu apa yang mereka harus lakukan, tentu dengan
pengawalan dari kita, diskusi dan sebagainya. Kemudian to have fun, bersenang-senang. Nah ini juga kondisi sekarang yang sulit anak untuk bersenang-senang karena temannya nggak ada dan sebagainya. Saya kemarin memutuskan pasang itu karena anak-anak merasa sudah bosan dan sebagainya. Dan pusat data juga kita boleh kalau nggak pakai ini. Saya pasang ini tuh, kemudian saya pasang lagi tuh di rumah. Komputer yang ada di rumah saya install Proposition Software atau PEX 2013 untuk main game sama anak-anak saya. Orang akan bertanya, kok Pak Rizky ngasih anaknya main game? Saya bilang iya. Sekarang iya. Tapi saya udah ngomong sama anak saya, nanti ketika wabah ini selesai kita hapus game bareng-bareng. Kenapa? Karena sekarang kebutuhan mereka akan sangat kurang. Dan saya nggak mungkin melayani mereka memenuhi kebutuhan mereka untuk bersenang-senang. Nggak cukup. Dan saya juga nggak merasa kelelahan. Saya kemarin malam dari kondisi saya lelah banget saya langsung. Bayangkan itu saya di Jawa dan nggak bisa kesini karena harus bantu di rumah sakit, dan saya sekarang di sini sama anak saya. Mulai masak, bangunin pagi dan sebagainya, meskipun kita ngerjain bareng-bareng sama anak saya, tapi tetap ada yang merasa lelah. Nah, saya ingin tahu, saya turunkan ekspektasi saya turunkan keinginan saya, dan saya tetap perlakukan kebutuhan mereka untuk kesana. Kemudian to be seen, untuk dilihat. Anak semua, mulai anak sampai remaja, itu ini dilihat perilakunya oleh orang tua. Makanya kenapa anak melakukan keburukan, kadang karena ketika mereka melakukan kebaikan, orang tuanya tidak expect. Maka yang dilakukan anak-anak adalah dengan cara melakukan keburukan, karena biasanya kalau melakukan keburukan orang tuanya langsung memberi perhatian. Gitu. Nah, itu penghasilan dan sekarang. Kemudian untuk didengerin, ya, sampai anak saya kemarin yang kecil, ya dengerin aku dulu, aku ini mau ngomong. Oh iya, saya bilang, silakan kamu ngomong apa? Ini pengen didengerin. Nah kita seringnya ngomong terus ya, kasih ceramah. Mentang-mentang kita guru agama, kemudian dalam kelas saya ceramah ini, padahal mereka bukan dan didengar. Rasul itu orang sangat luar biasa, dia bisa dengerin sahabat dan sedikit memberikan kata-kata, tapi bermakna. Kita ngomongin panjang lebar tapi tidak ada ini. Kemudian kehadiran kita itu diinginkan oleh anak-anak, dianggap sebagai pahlawan, ya, dipeluk, merasakan sesuatu yang mengasyikkan dan sebagainya, diberi kesempatan untuk melakukan kesalahan, itu juga kebutuhan buat anak-anak. Kesempatan untuk melakukan kembali, ruang untuk tumbuh, mimpi. Ya. Apalagi anak usia 5-6 tahun itu mulai bermimpi, berfantasi, sesuatu yang tidak masuk akal dan sebagainya, takut terhadap ini, takut terhadap itu, berfantasi ini, berfantasi itu. Ya. Kita penuhi kebutuhan itu, bukan berarti membiarkan saja, tapi kita aja dialog dan sebagainya, tidak menjatuhkan apa mimpi-mimpi mereka. Kemudian untuk dikatakan ya, itu juga penting. Dipercaya, diberikan perhatian, diberikan guidance atau guide atau rambu-rambu, itu juga penting buat anak. Bukan berarti dibebaskan sebebas-bebasnya. Seperti artinya, silakan pakai PEX jam 1 sampai jam 4. Atau setengah 1 sampai setengah 4, 3 jam, silakan main PEX. Gantian kan, ada juga 4 orang yang saya gantian. Padahal mereka ada bagian juga belum nanti. Setelah itu apa? Matikan. Nah, kemudian ini kurang lebih kebutuhan fisik, biologi rasa aman, dihormati dan dihargai, pembelajaran. Nah, pembelajaran
itu tidak melulu paper and pencil, tidak melulu pensil dan kertas, tapi bisa berbagai macam belajar, termasuk anak SMA. Ya, buat orang-orang seperti saya, jika pembelajaran itu hanya paper and pencil itu bisa sekali. Dan banyak anak sebetulnya secara fitrahnya belajar itu tidak lebih, tapi dengan banyak hal. Ketika anak memanjat itu belajar, ketika mereka berlari itu belajar, ketika mereka disakiti temannya itu mereka belajar. Dan saya pernah melakukan sebuah survei sederhana ke murid-murid saya, mudah-mudahan masih ada ya, tentang apa sih yang membuat mereka bahagia di sekolah. Nah, ternyata itu sederhana sebetulnya, tidak seperti gambaran kita orang dewasa, ya. Tidak fasilitas, bukan fasilitas, bukan ini dan sebagainya, tapi sederhana yang kadang-kadang kita nggak terpikir oleh kita. Oh, kita kebahagiaan menurut mereka sederhana. Kenapa menurut kita nggak sederhana? Karena kita sudah fitrah kita nggak bersih lagi, ya. Jadi sudah terkontaminasi banyak hal dan sebagainya, sehingga kita mikir yang terlalu umum dan sebagainya. Maaf yang namanya dapat dan ini ya nggak apa-apa lah, lihat di saya sebentar. Oke, nah ini oke. Ya. Oke, sederhana kan? Nggak pakai, karena mereka kenapa sederhana aja? Karena nggak pakai seragam, karena boleh pakai sendal, boleh pakai sepatu, karena banyak pohon, boleh manjat pohon, belajarnya asik, nggak ada PR, nggak ada pagar, nggak ada satpam. Perpustakaannya banyak bukunya dan luas, kelasnya di pondok, banyak temennya, gurunya baik-baik, ada Quran Night, bisa belajar Islam, ada camping, ada renang, buka panahan, ada outing, ada waktu bermain, kegiatan olahraga yang menyenangkan, udara yang segar. Jika ada masalah diselesaikan. Coba, jika ada masalah diselesaikan, itu juga sebuah kebahagiaan buat anak-anak. Sederhana sebetulnya. Ya. Nah, oke. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan. Nah, ini terakhir, mungkin cocok untuk guru olahraga, kemudian guru TK, guru SD. Tapi SMP juga masih bisa. Saya kan akan bicara tentang kebutuhan fisik, ya. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah tahu yang TK. Jadi kebutuhan kita untuk apa? Ini tahapan perkembangan yang harus dilalui anak. Yang pertama adalah bahwa tujuh sensornya harus distimulasi, bukan 5 sensor, ya, bukan 5 indera, tapi 7 sensornya harus distimulasi. Ada olfaktori, penciuman, ada visual, ada auditory, ada perasa, ada taktil, peraba, ada vestibular, keseimbangan, dan ada proprioceptik atau persendian. Nah, 7 ini harusnya distimulasi dengan baik di usia ini. Kenapa? Karena kalau ini nggak distimulasi, maka akan menjadi masalah di tahapan berikutnya. Bulan Januari kemarin, psikolog kami dari Jakarta datang melakukan observasi untuk anak murid baru SD, TK, dan SMP. Kemudian mereka bercerita tentang beberapa kejadian yang mereka tangani. Jadi ada seorang mahasiswa
di sebuah perguruan tinggi negeri, Institut Teknologi Negerinya, kemana 2 ITB MATS, Institut Teknologi, yang ada masalah. Kemudian setelah dicek sama psikolog, ini ternyata ada masalah di sensori. Nah, sensori ini harusnya 3 sampai 5 tahun sudah selesai di sini. Tapi ternyata ada masalah. Sehingga apa terjadi? Tugasnya nggak selesai. Macam-macam lah masalahnya. Kemudian si psikolog ini ngobrol dengan orang tuanya. Psikolog ini bilang, Bu, kalau kejadian kayak gini, ini pasti sebelumnya juga ada kejadian kayak gini. Oh iya, betul ya. Di SMA juga kayak gitu. Oh, bilang psikolognya bahwa tugas-tugas nggak selesai dan sebagainya. Tapi karena di SMA itu dia tinggal sama saya, maka saya bantu untuk dia ngerjakan, saya tungguin, saya ini. Ketika dia nggak ada ibunya. Nah, masalah. Nah, apa yang dilakukan psikolog sekarang? Anak yang sudah kuliah tadi itu diberikan kebutuhan ini, ya, dengan sensori integrasi yang dilakukan oleh terapis, okupasi terapis. Bayangkan ya, dia kuliah umur mungkin 18-19 tahun, dan dia sekarang sedang melakukan stimulasi untuk memenuhi kebutuhan di usia 3-4 tahun. Jadi kebutuhan ini itu sama seperti kebutuhan kayak makanan ini. Seperti tadi saya belum tahu, ya, karena saya lapar saya belum tahu. Saya di kepala saya yang saya pikirkan ya makan. Ya. Ketika ada tamu ada apa saya bilang maaf ya saya belum makan dulu, nggak saya makan dulu. Itu pikiran saya kan, untuk memenuhi kebutuhan saya. Jadi motivasi kita, ya, saya akan buka slide lagi ya. Motivasi kita atau motivasi anak itu adalah di kebutuhan. Ya. Saya buka. Jadi ketika saya lapar maka pikiran saya makan. Ketika saya haus pikiran saya minum. Nah ini kurang lebih hubungan antara kebutuhan dan motivasi. Nah, oke, baik. Nah, ya, manusia memiliki kebutuhan dasar untuk aktualisasikan potensi yang dimilikinya yang bagian atas tadi yang dimaksud. Akan tetapi kebutuhan aktualisasi tersebut selalu akan menjadi fokus utama apabila kebutuhan dasar yang di bawahnya tercukupi. Jadi kalau dia nggak tercukupi rasa aman, rasa cinta dan sebagainya, fisiknya nggak tercukupi, maka yang dipikirkan dia adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik, bukan yang lain. Jadi pikirnya adalah kebutuhan fisik, ya kalau kebutuhan fisik belum terpenuhi. Ketika sensornya belum terpenuhi, ya dia nggak akan kemana-mana, nggak jelas arahnya dan sebagainya. Ya dipenuhi dulu kebutuhan fisiknya. Ya. Apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka kebutuhan tersebut menjadi motivasi utama untuk melakukan. Seluruh diri individu, pikiran, perasaan, tindakan akan difokuskan pada upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar itu. Jadi kita fokusnya ke situ, memenuhi kebutuhan itu. Jadi ketika saya lapar, fokus saya ingat makan. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Makanya kalau saya selalu bilang gini, ketika anak melakukan kesalahan, saya selalu bilang bahwa anak ketika melakukan kesalahan selalu ada niat baik. Ya. Oh dia mencuri, ada niat baik. Apa niat baiknya? Oh ternyata dia ingin memenuhi kebutuhannya, rasa aman karena dia merasa terancam harga dirinya oleh, ya, merasa terancam dia nggak ada kalau siapa nggak dapat teman dan sebagainya, maka dia mencuri agar dianggap oleh temannya. Itu kebutuhan niat baiknya. Gitu. Dan di balik perilaku selalu ada kebutuhan. Jadi perilaku mencuri itu apa kebutuhannya? Perilaku dia melanggar peraturan di pesantren apa kebutuhan dia? Perilaku dia tidak mau mengerjakan tugas apa? Perilaku dia tidak mau ngapalin apa kebutuhan dia? Nah itu yang kita harus cari sebagai guru. Bukan hanya menegakkan kedisiplinan aturan dan sebagainya. Perilakunya sama, motivasi anak juga bisa berbeda. Perilakunya sama, tapi motivasinya berbeda. Perilakunya sama nih, sama-sama. Misalnya perilakunya sama ya, sama-sama sholat ya.
Tapi motivasinya beda. Yang satu takut dimarahin orang tuanya, yang satu ya dia pengen sholat. Nggak pengen, bukan karena ditakut dimarahin orang tuanya sendiri, karena dia merasa itu sudah tanggung jawab dia. Atau motivasinya sama, tapi perilakunya beda. Pengen berteman, sama-sama pengen berteman dengan temannya, tapi yang satu nggak tahu caranya dengan cara membuli, ya, agar dapat perhatian. Yang satu lagi memberikan kebaikan. Sama. Nah, balik lagi ke sini. Belum saya nanti tutup dan saya serahkan ke MC-nya lagi kalau ada yang jawab. Nah, kemudian di atasnya ada lagi adalah motor development, sensory motor development. Oke. Di atasnya lagi adalah perceptual motor development. Ya. Ini nanti dipelajari sendiri ya, di bukunya. Apalagi untuk ini penting untuk guru TK dan SD 21 kelas 2. Dan di bagian akhir adalah baru kita ngomong tentang daily living activity. Jadi kenapa anak nggak mau mengerjakan tugasnya di rumah, malas dan sebagainya? Bisa jadi karena kebutuhan di bawahnya belum selesai. Kenapa perilakunya buruk dan sebagainya? Bisa jadi karena kebutuhan di bawahnya belum selesai. Kenapa dia nggak mau belajar, bisa anggap pelajaran? Bisa jadi karena kebutuhan di bawahnya belum selesai. Nah, itu yang kita penuhi dengan kebutuhan itu. Sehingga dia merasa jadi kenapa dia bahagia? Karena kebutuhannya terpenuhi. Kenapa dia tidak bahagia? Karena kebutuhannya tidak terpenuhi. Jadi ketika kita melihat anak yang tidak bahagia, 7 ciri tadi tidak bahagia, maka bukan diceramahi, bukan ditauji, tapi dipenuhi kebutuhannya. Cari tuh apa kebutuhannya yang dia belum terpenuhi, dan penuhi kebutuhan itu agar dia bahagia. Nah, mungkin itu dari saya. Ibu siapa tadi ya? Ada. Oke, silakan. Ya. Syukron untuk materi yang telah disampaikan tadi dari Bapak Rizky Tajudin terkait beberapa adapun tujuan utama pendidikan, yaitu tentang kebahagiaan. Nah, orang bisa dikatakan bahagia ketika mereka optimis, puas, peduli, integritas, thankful, prestasi, humoris, dan beberapa materi yang sangat bermanfaat tadi bagi kita semua. Setelah itu kita buka sesi tanya jawab, Pak. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Bapak Andi Mauraga terkait umur berapa anak-anak bisa diberikan gadget, Pak? Boleh langsung dijawab, Pak? Ya, nanti. Ya, silakan. Oh, langsung. Atau di... Nggak apa-apa, saya jawab satu-satu. Ya, boleh Pak dijawab satu-satu dulu, Pak, supaya kita bisa minta tanggapannya nanti. Silakan, Pak. Ya, saya buka. Bu Ayu mau nambahin ceritanya? Bu Ayu? Bu Frida? Bukan, saya kemarin bikin. Oke. Ini saya percepat aja ya, materi ini materi satu hari. Oke. Screen Time for Kids ini berdasarkan American Academy of Pediatrics atau Persatuan Dokter Anak Amerika atau IDAI ya. Kalau di Indonesia Ikatan Dokter Anak Indonesia. 18 bulan atau lebih muda. Ya. No screen. Tidak boleh ada gadget, TV, laptop, handphone, ya. Kecuali video chat bersama keluarga. Ya. Tapi game dan sebagainya tidak boleh. Ada, atau bahkan ada yang mengatakan sampai 24 bulan. Kemudian 2 tahun ke bawah, limit screen time and avoid solo use. Ya, jadi membatasi penggunaan secara pribadi. Yang dipilih pun yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Kemudian 2-5 tahun 1 jam sehari. Ya. 1 jam sehari dan 1 pekan itu
10 jam maksimal. 6 tahun ke atas itu juga tetap ada batas. Don't let screen time affect sleep. Nggak boleh mereka tidur dengan TV atau handphone. Ya. Itu nggak boleh. Kemudian kita tidak boleh meletakkan TV di kamar. Ya, untuk mereka tidur sampai tertidur dalam TV itu nggak boleh. Ya. Nah ini kurang lebih kayak gini ya. Untuk anak remaja 7 jam itu masih ditolerir, tapi itu bukan hanya film dan sebagainya ya, tapi pendidikan, tugas dan sebagainya seperti kita kerja dan sebagainya. Kemudian anak-anak itu di bawah 2 tahun itu nggak boleh, di atas 2 tahun nggak boleh lebih dari 2 jam sehari, tidak boleh lebih dari 2 jam. Di bawah 2 tahun itu 0 jam. Nah, terus bagaimana? Ya, kita bisa melakukan ini. Helping, find a hobi, cari hobinya apa. Makanya ketika kita nggak menyalurkan hobi mereka dan sebagainya, itu kita akan kesulitan itu. Ya, sediakan berbagai macam peralatan di sini di rumah. Kemudian exercise, olahraga, dan bermain keluar, bermain non komputer game. Kita juga batasin ya waktu kita, terus konsisten, komitmen dengan keluarga besar. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi berapa usianya ya di atas 2 tahun. Kalau menurut saya lebih baik di atas 2 tahun. Oke, Dokter Ayu mau menambahkan? Boleh bicara? Boleh dibuka Bu untuk Dokter Ayu. Frida Ayu. Ya, Ibu Frida Ayu mungkin ada tambahan Bu terkait pertanyaan tadi. Boleh Bu, silakan diaktifkan mic-nya Bu. Terkait pemberian gadget, kira-kira untuk anak usia berapa tahun? Tadi Bapak Rizky sudah menyampaikan beberapa jawaban terkait umur untuk anak menerima gadget. Mungkin Ibu Frida Ayu ada tambahan Bu, silahkan. Oh, belum dinyalain. Ya, mungkin sebentar bisa. Terus selanjutnya Pak, ada pertanyaan lagi Pak. Nah, bagaimana cara agar menimbulkan atau meningkatkan jiwa optimis dalam diri anak Pak? Ini pertanyaan dari Bu Syamsuryani Pak. Oke. Menimbulkan atau meningkatkan jiwa optimis dalam diri anak. Terima kasih Pak. Oke, saya tanya ya ke Bapak Ibu peserta, nanti dijawab dengan verbal aja, nggak usah diketik. Kalau nggak optimis, itu tanda ciri apa? Manusia yang titik. Sering lesu, Pak. Apa? Kelihatan lesu. Apa? Ekspresinya kelihatan lesu, Pak. Enggak ya, maksud saya anak yang tidak optimis. Tanda tidak bahagia. Tidak bahagia. Kalau Tanda tidak bahagia, berarti apa Pak? Kenapa dia tidak bahagia? Tidak bahagia berarti tidak optimis. Bukan. Tidak optimis itu berarti dia tidak bahagia kan? Jadi manusia karena tidak optimis. Ya, dia optimis itu adalah ciri kebahagiaan. Artinya kalau dia nggak optimis, maka sebetulnya dia tidak bahagia. Nah, kenapa orang tidak bahagia? Karena tidak kebutuhannya tidak terpenuhi. Betul, tidak terpenuhi kebutuhannya. Jadi kalau kita ingin membuat anak optimis, apa yang harus kita lakukan, Bu? Penuhi kebutuhannya. Penuhi kebutuhannya. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana membuat anak menjadi optimis? Sekarang berarti kalau dia nggak optimis, berarti anak itu tidak bahagia. Kan gitu betul ya? Ya. Kalau tidak bahagia, maka berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, betul ya? Maka berarti kita harus cari itu kebutuhan dia yang tidak terpenuhi apa. Nah, saya nggak bisa jawab. Saya tidak bisa jawab spesifik di sini karena bisa macam-macam. Nah, yang sekarang Bapak Ibu lakukan adalah cari itu kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi yang tadi saya sebutkan. Nah, lihat di mana kebutuhannya itu yang tidak terpenuhi, maka penuhi. Nah, tapi ya
ini kebutuhan itu apakah sama dengan kemauan anak gitu? Maksudnya dalam artian kemauan anak gitu, sama ya? Berbeda, Bu. Ini Beda. tadi ya. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, nah ini. Kebutuhan dasar ada kok keinginan. Keinginan itu kemauan, Bu. Kalau bahasa Indonesia, ingin itu kan kemauan. Kemauan itu harus dikontrol, tapi kebutuhan itu harus dipenuhi. Misalkan saya kasih contoh. Makan nasi itu kebutuhan atau keinginan? Makan Itu, nasi kebutuhan. Kebutuhan. Kalau makan nasi 5 piring sekali makan, itu keinginan atau kebutuhan? Keinginan. Ya. Doyan, Pak. Ya. Kenapa? Kebayang ya? Iya. Artinya itu semua ada batasnya. Kebutuhan, keinginan. Kemudian makan, itu keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan kan? Makan secara umum. Kebutuhan. Nah, keinginan anak makan mie itu keinginan kan? Perlu dipenuhi enggak? Tetap perlu, tapi dikontrol. Ya. Dikasih waktunya, minggu sekali, dan sebagainya. Jadi kita nggak boleh loss gitu aja pada keinginan mereka, tapi dikontrol tuh keinginannya. Kapan dia makan mie, kapan dia makan permen, kapan dia boleh ini dan sebagainya. Itu keinginan. Tapi kalau kebutuhan itu kewajiban yang harus kita penuhi. Bermain, penuhi kewajibannya. Kewajiban kita untuk memenuhi anak untuk bermain. Mendapatkan rasa sayang, penuhi kebutuhannya. Ya. Mendapatkan perhatian, penuhi kebutuhannya. Nah itu yang harusnya kita penuhi. Jadi berbeda antara keinginan dengan kebutuhan. Keinginan itu berbeda. Kemauan dan keinginan itu sama ya, kemauan. Dia maunya apa sih, maunya ini, maunya itu. Boleh nggak dipenuhi? Boleh, tapi dikontrol. Dia misalkan kayak anak saya main game, boleh nggak? Boleh, tapi saya kontrol. Gitu. Tapi kalau kebutuhan, ya tetap saya penuhi. Nah kurang lebih seperti itu. Silakan. Iya, syukuran Pak untuk jawabannya. Jadi tadi terkait cara meningkatkan jiwa optimis dalam diri anak, yaitu kita harus penuhi dulu kebutuhannya, dan kebutuhan serta kemauan itu berbeda, seperti tadi penyampaian dari Bapak. Nah, ada pertanyaan selanjutnya Pak ini. Oh ya. Jadi kebutuhan Jadi yang Bapak Ibu lakukan sekarang adalah assessment, lihat apa sih kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Itu yang kita pelajari, kita lakukan. Apa sih? Ya, kita lihat pola asuh kita bagaimana dan sebagainya. Oh, di sini masalahnya. Misalkan saya kasih contoh ya, masing-masing anak itu nggak optimis dengan kasus yang berbeda-beda. Misalkan anak saya yang kedua, misalkan dia dulu sering nggak mau keluar rumah, seringnya di dalam rumah aja, gambar, mencoret dan sebagainya. Ketika abangnya keluar bermain, dia nggak mau. Aku main di rumah aja dan sebagainya. Kita kalau orang secara umum menganggap, oh ya, memang dia sukanya gitu sih. Biarin aja dia. Padahal itu nggak salah. Kenapa? Anak-anak usia dini, balita sampai 7 tahun kan, ya semua anak-anak itu kan pengen bermain sama peer groupnya. Tapi kenapa anak ini nggak mau bermain? Kenapa nggak mau explore keluar dan sebagainya? Ternyata ada kebutuhan dia relationship dengan saya yang ada masalah. Saya dengan anak ini masalah di usia 0 sampai 2 tahun. Pengaruhnya di usia 5 tahun, meskipun saya sudah bayar itu di usia 3 tahun sebagainya, anak saya itu baru mau merasa dirinya terpenuhi kebutuhannya, dia mau keluar bermain sama temannya itu di usia 8-9 tahun. Ya. Gitu. Dia nggak mau bermain, kenapa? Karena itu. Nah, anak yang nomor 1 beda lagi kasusnya. Gitu. Dia nggak optimis untuk melakukan sesuatu yang berbau bahasa dan sebagainya, gitu. Pasti kesulitan dan sebagainya. Nah, dia merasa akan menangis ketika berdebat. Ketika kita cari-cari masalahnya, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Pertama, stimulasi bahasa dia di usia dininya belum baik dengan kami berdua. Kemudian ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi, perhatian dan sebagainya, rasa aman karena di waktu kecil dia punya penyakit yang harus sering ke dokter dan sebagainya, dan itu mempengaruhi hidup dia di usia remaja dan sebagainya.
Nah, apa yang bisa kita lakukan ya penuhi sekarang kebutuhan itu pada anak saya dengan cara yang berbeda-beda. Ya, kebutuhannya sama, tapi penemuannya caranya berbeda. Ya, sama-sama makan, tapi yang sekarang ini, oh yang ini masih makannya makan bubur dulu, yang ini sudah makan nasi, oh ini sudah makan kacang tadi. Nah, kebutuhan kayak gitu. Kurang lebih silakan, Bu Moderator. Oh iya Pak, syukuran untuk jawabannya Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan, bagaimana cara anak yang tidak dapat mengendalikan emosinya Pak atau tantrum? Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Tantrum. Ya. Usia berapa nih ya? Ya Pak, Usia berapa boleh? Andi Mauraga boleh usia berapa 3 Pak? tahun. Oh 3 tahun Pak, 3 tahun. Oke, 3 tahun. Silakan Pak. Tantrumnya seperti apa Pak Andi? Sering itu Pak berteriak kalau misalnya ada kemauan yang tidak dituruti, dia itu berteriak dan sering pernah kejadian membenturkan kepala gitu di ini. Jadi ibaratnya kayak ngamuk gitulah Pak. Ya, baik. Biasanya yang dilakukan oleh orang tua Pak ketika dia sedang mengandung? Yang biasa saya lakukan itu kalau sudah nggak terkontrol begitu, saya coba untuk menggendong atau mencoba untuk memeluk, tapi anaknya menolak Pak. Itu gimana tuh? Ya. Pertama, tantrum itu dibolehkan sampai usia di bawah 5 tahun, gitu ya. Kenapa? Karena itu ungkapan ekspresi. Sedangkan kemampuan verbalnya masih terbatas. Bayang ya Pak? Jadi dia mengungkapkan emosinya, tapi kemampuan verbal dia terbatas. Apa yang terjadi? Dia tantrum. Itu mencari perhatian. Gitu. Dibolehkan sampai di bawah usia 5 tahun. Jadi sampai 3 tahun ini sebetulnya masih normal. Tapi kalau sampai membenturkan itu yang kita harus waspada. Nah, karena ini bentuk perhatian, maka harusnya orang tua tidak memberikan perhatian atau memenuhi keinginannya ketika anak tantrum. Karena ini nanti anak akan mencari pola, oh berarti diturutin sama orang tua, maka saya akan tantrum. Nah, yang bisa dilakukan apa? Selama tidak membahayakan bagi orang lain dan dirinya, maka dibiarkan saja dalam kutip. Artinya kita bilang kamu nggak boleh dibiarkan itu dengan gini Pak. Nama anaknya siapa Pak Andi? Zikri Pak. Panggilannya Zikri. Zikri, Abi tahu kamu kecewa karena kamu ingin permen dan Abi nggak berikan. Kamu boleh nangis silakan. Dia nangis saja. Tapi kita bilang ngomong gitu. Nah, ketika dia mau lari, mau membenturkan kepalanya, kita pegang, kita fiksasi, kemudian kita bilang, maaf, Andi, kamu boleh marah, kamu boleh nangis, tapi tidak membenturkan kepala kamu. Nah, itu dari aturan. Ketika kamu membenturkan lagi, kita pegang, maaf, tidak membenturkan kepala, kamu boleh marah, kamu boleh nangis. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia nggak mau dipeluk, Pak? Kenapa Pak? Kenapa anak nggak mau dipeluk? Itu yang saya kurang paham juga Pak. Ya. Karena itu bukan kebutuhan dia, itu Pak. Ketika dia tantrum, kebutuhan dia bukan dipeluk. Dia nggak ingin itu, dia nggak ingin butuh itu. Yang dibutuhkan anak ketika tantrum adalah ketegasan dari orang tuanya bilang, memahami ketika dia marah. Nggak boleh kita bilang gini Pak Andi ya, kamu nggak boleh marah-marah, kamu nggak, ini kan cuma gini nggak boleh marah-marah. Atau dia nangis, kamu laki-laki jangan nangis, itu nggak boleh juga. Ya, yang bisa kita lakukan, kita bilang, ya silakan kamu menangis, kamu kecewa karena ini, kamu boleh menangis, kamu boleh kecewa. Nah itu yang kita sampaikan ke dia. Tapi ketika dia mau mulai membenturkan kepalanya atau mengambil gelas mau melempar, kita pegang Pak, ya, fiksasi, ya, fiksasi, ya, dipegang atau di crossing dan sebagainya. Dan cari cara crossing bagaimana. Selama dia membahayakan orang lain dan dirinya, kita boleh crossing.
Dan kita bilang, maaf, tidak melempar, tidak menyakiti dirimu, dan sebagainya. Aku tahu kamu kecewa, kamu boleh nangis. Sudah. Biarin nangis dulu. Sampai selesai nangis, baru kita ngobrol. Apa sih perasaan kamu? Dan sebagainya. Kayak misalkan anak saya kemarin minta makan. Baru makan dia jam 5, jam 6 minta makan lagi. Padahal jam 5 dia nggak habis makan, ya saya bilang, enggak makan. Kalau kamu mau makan sekarang, gimana? Udah gorengin abang telur. Abangnya bilang, aku mau gorengin telur ceplok aja. Dia berulang, dia bilang, aku mau telur dadar. Telur dadar kan lebih repot ya, harus ngocok, nanti cuci wadahnya gitu. Terus abangnya bilang, enggak, aku mau gorengin kamu telur ceplok aja. Kemudian saya bilang, enggak, silakan abang maunya telur ceplok. Kalau mau makan sekarang, kalau enggak ya nanti nunggu ayah selesai tugas baru ayah masakan. Dia nggak mau, sampai dia nangis. Dan saya biarin. Saya bilang, ayah tahu kamu kecewa, tapi abangmu hanya mau menggorengkan kamu telur ceplok. Saya nggak akan maksa abangnya untuk melayani anak ini untuk telur dadar. Kenapa? Ini udah keinginan. Dia akan kontrol untuk semua orang itu. Saya bilang, maaf, silakan kamu menangis. Berarti itu nggak apa-apa Pak ya dilakukan untuk umur anak 3 tahun ke bawah, karena kan biasanya kadang kita orang tua, apalagi ibu kan itu ada perasaan bagaimana gitu ya. Jadi kadang mungkin saya dengan istri, saya maunya gini, istri juga lain maunya gini. Nah, itu yang mungkin jadi sering masalah juga Pak di ini. Ya, makanya penyamaan visi pengasuhan itu penting, Pak. Sehingga kita bisa satu visi apa sih yang harus dilakukan dan sebagainya. Jadi kalau kemarin akhirnya yang terjadi gagal, nangis dan sebagainya, dia nggak makan, dia bilang aku lapar. Iya, tapi kamu kan nggak mau kalau telur ceplok. Akhirnya 2 jam setelah itu saya baru masak goreng tahu. Jadi kemarin makan apa ya? Ya goreng tahu dan sebagainya makan. Terus dia bilang aku nggak mau, aku maunya telur dadar, adanya tahu. Iya tapi aku nggak mau. Iya nggak apa-apa, silakan kalau kamu mau makan silakan. Ayah misalnya cuma goreng tahu, ayah nggak mau goreng telur dadar, dan kamu sudah tawarin telur ceplok kamu. Ya udah sekarang telur ceplok, maaf sekarang nggak ada telur ceplok, sekarang hanya tahu. Apa yang terjadi? Ya akhirnya dia makan. Nah setelah itu saya ajak ngobrol. Nah, perlu nggak sih ya kamu marah-marah gitu? Iya tapi kan aku pengen itu. Iya kamu pengen. Tapi ada cara lain nggak? Ya tapi kan aku pengen ini, pengen itu. Ya. Diturutin nggak sama ayah? Enggak. Jadi kira-kira ada manfaatnya nggak kamu nangis-nangis marah-marah itu? Enggak. Jadi lain kali gimana? Ya ada, aku makan apa adanya gitu. Ya udah. Nah, tapi apakah kan nanti masa berlaku lagi? Ya biasa. Namanya juga anak pasti akan mengulang masalah. Itu biasa. Makanya kita harus konsisten. Dan ada orang yang bilang, Pak, kita sudah 100 kali bilang. Ya sama Bu. Pak polisi juga 100 kali bilang kita untuk tidak agar pakai helm. Tanda rambu-rambu di mana-mana. Kita masih melanggar. Dan itu biasa. Makanya perlu diulang, diingetin lagi, diulang lagi, diproses. Mungkin itu jawaban saya. Baik Pak, terima kasih, sangat luar biasa jawabannya Pak. Oh, ya. Syukran untuk jawabannya Pak Rizky Tajudin. Selanjutnya Pak, ini ada yang bertanya, bagaimana untuk menumbuhkan kepercayaan anak agar ia tahu bahwa dia itu mempunyai kemampuan Pak? Oke. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi anak punya kemampuan. Misalnya saya gini, ini masalah kompetensi. Saya akan kemarin baru bikin jawaban. Saya akan lihat. Kemarin saya ada follow-up, ada yang nanya yang sama. Mudah-mudahan saya nggak lupa. Oke. Oke, saya lupa naruhnya di mana nih. Oke, saya jawab aja langsung ya.
Baik, jadi apa yang harus kita lakukan? Beri tangga, Ibu ya. Jadi beri tangga gini. Kita kadang-kadang, kenapa anak merasa tidak mampu? Karena beban yang diberikan terlalu tinggi. Misalkan anak usia 11 bulan yang baru belajar merangkak, tiba-tiba orang tuanya punya harapan dia bisa menari, maka dia nggak akan merasa dirinya mampu. Maka yang lalu apa yang kita lakukan? Turunkan ekspektasi kita sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan dia, kemampuan dia. Jadi dia bisa merangkak, maka kita bilang, ayo merangkaknya lebih cepat. Anak merasa dirinya mampu. Tapi kalau orang tua bilang, ayo berlari, apa terjadi? Dia merasa dirinya tidak mampu. Nah, orang tua harus mengukur tuh kemampuan anaknya gimana. Berikan ekspektasi, harapan yang tingkat dengan kemampuan anak. Jangan berikan yang terlalu berlebihan. Ketika orang tua memberikan kemampuan yang berlebihan pada anak, maka dia merasa dirinya tidak akan mampu. Apa yang terjadi? Ya dia merasa nggak mampu. Kebutuhan nggak terpenuhi, akan rasa mampu tadi tersebut. Apa yang terjadi? Ya dia nggak bahagia kalau kayak gitu. Nah, sehingga yang bisa orang tua lakukan adalah turunkan ekspektasi. Ya, kalau saya bilang ini ya, saya akan capture screen. Oke. Oke, nah ini ketika kebutuhan psikologis dasar, ini berarti kan need for competence, merasa dirinya mampu. Nah, anak harus merasa dirinya mampu di sini. Nah, apa? Nah, ini. Nah, ini kira-kira gitu. Apakah tugas ini sesuai dengan kemampuan diriku atau tidak, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian oke, berikan tugas dengan tingkat tantangan yang pas sehingga siswa atau anak bisa secara optimal menguji kemampuannya. Jadi berikan ini, misalkan ibu nih ya, tadi yang bertanya, oh, ibu yakin nih anak bisa 5 juz, maka kasih tantangan dulu. Tapi dia baru setengah juz, kasih tantangan dulu 3/4 juz. Udah selesai tantangannya, kasih tantangan lagi 1 juz, udah tantangan 1/4 juz. Terus sampai kemudian dia merasa dirinya mampu. Fokus pada kompetensi dia, ya. Kemudian persiapkan tugas dengan tingkat tantangan yang berbeda. Cermati perbedaan antara individu agar tidak terpengaruh stereotip, ya. Ya. Kemudian fokus pada proses dan berikan apresiasi untuk dunia siswa, kebahagiaan anak dan strategi yang digunakannya. Kemudian rayakan keberhasilan. Merayakan keberhasilan tidak harus dengan
pesta dan sebagainya, tapi keren kamu, hebat kamu, wah bisa kamu yang luar biasa kayak gitu, sekecil apapun. Nah, ketika dia mengalami kesulitan, gitu, kita harus membangun perasaan dia. Ya itu memang biasa, semua orang mengalami kesulitan. Terus bagaimana kita melakukan itu? Kemudian kita melatih mereka, anak-anak kita menggunakan strategi untuk meregulasi emosinya ketika nggak berhasil, memberi semangat pada diri sendiri. Jadi mereka harus beri semangat dirinya sendiri. Misalkan gini ya, kemarin anak saya ini main game lagi PES ya, anak umur 6 tahun jelas lah kemampuan bermain gamenya pasti lebih buruk dibandingkan abangnya, tidak lebih baik dari abangnya. Tapi saya perlu bikin dia merasa mampu, karena main dengan abangnya dia selalu kalah sampai nangis. Aku kalah, aku nggak bisa main sama ayah enggak. Ya kemudian saya pura-pura nggak bisa dan dia merasa aku hebat ya, iya kamu hebat, kamu hebat. Dia merasa aku bisa nih, makanya kita beri tantangan sedikit. Nah kita seringnya tiba-tiba memberi tantangan itu terlalu tinggi pada anak sehingga dia merasa nggak mampu. Jadi beri tantangan sesuai dengan kompetensi atau kapasitas diri. Mungkin itu jawaban dari saya, Bu. Oh ya, terima kasih untuk jawabannya, Pak. Ya, Ibu Walida, silakan Bu. Ya, silakan Bu. Iya. Ya. Kalau misalnya ini tadi usia untuk anak-anak masih di bawah umur ya. Tapi kalau misalnya anak itu sudah dewasa, terus bagaimana untuk mengantar anak itu untuk menemukan bahwa dia punya kemampuan lebih dan bisa juga membuat bahwa dia punya jati diri yang lebih baik. Bagaimana cara menyampaikan kepada anak bahwa dia punya kemampuan lebih dari yang biasanya. Ya, itu saja. Ya, kurang lebih sama Bu Walida, seperti anak-anak usia ini. Misalkan anak saya tadi yang SMP ya, ketika dia bilang aku nggak bisa nggak kamu coba dulu Bang? Aku nggak bisa, ya kamu coba dulu. Terus dia bisa, kemudian saya apresiasi, ternyata kamu bisa Bang. Ya. Meskipun kecil yang dia lakukan, susahnya, ya. Tapi kamu sudah pernah nyoba belum? Belum. Mau dicoba nggak? Aku belum mau sekarang. Oke, kapan kamu mau nyoba? Besok boleh nggak? Boleh. Besok dicoba. Gagal. Oke, gagalnya di mana? Aku memang sulit ini. Oke, berarti apa yang harus kamu kembangkan? Ini. Oke, kembangkan. Tekniknya dia, skill dia, dan sebagainya. Kemudian kita tanya juga, kalau buat anak usia yang sudah dewasa, passion dia punya kemampuan, tapi itu sesuai dengan passion dia nggak? Kalau itu bukan passion dia, ya nggak perlu dipaksa. Ya. Atau ya, misalkan gini, saya kalau dipaksakan misalkan untuk IT, bisa nggak? Bisa. Ya. Saya waktu dulu jadi kepala sekolah di Aceh, saya bikin akuntansi, saya pakai Excel, bisa. Kemudian saya ngatur semua jaringan internet di sekolah, bisa nggak? Bisa. Semua saya atur semua. Tapi itu bukan passion saya perlu energi besar untuk kerjakan itu. Tapi waktu itu kenapa saya kerjakan? Waktu itu saya masih muda dan saya masih bahagia bisa kerjakan banyak hal. Tapi sekarang saya sudah usia segini, saya mikir itu bukan passion saya, maka saya nggak perlu kerjakan. Nah, anak-anak juga gitu. Ada dia punya potensi, tapi dia nggak punya passion itu. Nggak perlu kita paksakan untuk melakukan ini melakukan itu. Nah, kita seringnya kita merasa, oh ini potensi dia nih. Kemudian kita push habis-habisan, padahal dia nggak mau untuk melakukan itu. Nah, makanya kita perlu nanya ke anak juga, mau anak dewasa, anak-anak juga, bagaimana perasaan kamu? Kamu suka nggak melakukan ini? Kalau dia bilang aku nggak suka, ya sudah, kita harus pada batas. Kita harusnya melakukan batas optimal yang dia bisa lakukan.